bersama saya di Klavos Sukacita, Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, sahabat Klavos di mana saja berada. Kerinduan kita selalu untuk mendengarkan firman Tuhan itu adalah bagian penting yang selalu menjawab pergumulan kita setiap hari saat kita berada di titik yang paling terendah. Bagian firman Tuhan yang hendak kita gumuli bersama, yang kita renungkan bersama, terdapat di dalam kitab Yeskel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25. Mari berdoa untuk membaca firman Tuhan. Allah sumber kehidupan yang telah memanggil kami dalam persekutuan, selalu bersama untuk mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami saat ini untuk belajar akan firman Tuhan, supaya kami terus dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti apa maksud Tuhan dalam seluruh jalan hidup kami di saat ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sekali lagi kitab Yeskel pasal yang ke-36 ayat yang ke-25 berkata, Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian untuk firman ini. Sahabat Klavos di mana saya berada, saat kita membaca firman ini, kita akan tahu tentu apa yang dimaksudkan dari ayat ini. Sebenarnya ayat ini adalah suatu nubuat puncak dari perjanjian lama tentang pemulihan rohani, yang tentunya bagian ini membawa kita untuk melihat dan menegaskan apa frasa dari kata ini, bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi itu pemberian Allah. Dan kalau kita mau lihat bagian ini secara mendalam tentang apa yang disampaikan dalam nubuat Yeskel di ayat yang ke-25 terkait dengan bagaimana Tuhan mencurahkan kepada umatnya air yang jernih untuk membersihkan kenajisan mereka. Ini tanda penyucian. Sebenarnya juga Allah yang sempurna yang telah memberikan Yesus kepada manusia menjadi tanda selamat itu sepenuhnya adalah bagian yang menjadi rujukan kita untuk memahami bagian ini. Sebenarnya penyucian untuk bagian ini adalah tanda kecemaran akan dosa dari setiap dosa yang kita buat. Tetapi juga keselamatan tidak dapat dibuat oleh manusia dari usahanya sendiri. Karena itu dia membutuhkan penyucian. Ada pembasuhan yang kudus secara batinia, dan ini bukan secara lahiriah dalam suatu upacara keagamaan. Karena itu sebenarnya setiap hal yang ada dalam diri orang percaya ini harus dihilangkan. Nah, kepentingan diri sendiri, ego dan ambisi yang berlebihan ini harus dihilangkan, karena berkaitan tentang bagian ini. Sebenarnya ada hal-hal yang perlu dilihat. Pembersihan batinia itu bicara secara khusus, bukan secara ritual keagamaan, tetapi sebenarnya bagian yang lahir lengkap di dalam diri, dalam hati setiap orang percaya untuk mengalami penyucian. Karena bicara tentang budaya perjanjian lama, memercik air itu adalah tanda bagaimana orang itu dibasuh, dibersihkan dari kenajisannya. Tetapi bagian ini adalah juga tanda kalau roh itu bekerja, tetapi juga membersihkan diri setiap orang percaya untuk mengalami pembersihan batin yang mendalam, terlepas daripada penyembahan berhala. Karena kepentingan kita tidak hanya menyembah berhala, ya, tetapi hari ini penyembahan berhala secara modern bisa karena uang, bisa karena ego kita, bisa karena posisi kita, bisa karena status kita yang mengambil alih posisi utama Allah dalam hidup kita. Karena itu biarkanlah untuk bagian ini menjadi lengkap dalam diri kita, bahwa ketika Roh Kudus itu diberikan kepada kita, maka terjadi pembasuhan secara batinnya dalam diri kita, memberikan kepada kita kepastian yang penuh tentang hidup yang baru di dalam Kristus. Karena melalui pembasuhan, kenajisan itu telah dihilangkan, dan Roh yang Kudus menjadi bagian yang memurnikan, memberikan arti penting dalam hidup kita di mana saja kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saya berada, saat kita mengalami kepahitan, saat kita mengalami kesulitan, bahkan saat kita ada pada titik terendah, ingatlah ada seorang penolong yang lain, ada Parakletos yang selalu memberikan penguatan iman, membantu, menolong kita di saat-saat yang paling lemah sekalipun.
Biarkanlah hati kita dimurnikan, dibaharui untuk mengalami kasih karunia Allah. Karena tanpa itu, maka kita akan menjadi yang liar, menjadi yang sia-sia dan lemah dalam seluruh jalan kehidupan kita. Tapi carilah roh yang hidup. Dan ketika roh itu memberikan kepastian tentang kehidupan itu, maka terjadi damai sejahtera, terjadi kepenuhan Allah yang berlimpah dalam seluruh jalan hidup kita. Percaya di dalam Kristus kita cakap melakukan segala perkara. Tuhan memberkati firman ini untuk setiap kita yang punya pergumulan tertentu dan dilepaskan, tetapi juga yang mengalami kekuatan iman. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu baik dalam cinta kasih-Mu yang kudus. Kami telah dipanggil bersama-sama untuk dengar firman. Kuatkan dan mampukan setiap kami yang punya gumul hari ini. Jauhkan daripada kami kesia-siaan hidup, supaya kami menerima kepastian di dalam Kristus melalui kasih karunia itu. Melalui Roh yang kudus, kami dikuatkan, dimampukan, diberikan semangat iman spiritual, kami semakin dimampukan kembali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.